Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di mata pelajaran sejarah budaya Islam. Mungkin bagi kamu yang lulusan MI, kamu sudah pernah mempelajarinya di madrasah. Tapi bagi kamu yang lulusan SD, barangkali sudah belajar di yang lainnya atau bisa membaca sendiri, googling sendiri. Paling tidak, saya percaya semuanya sudah pernah ada gambaran tentang sejarah budaya Islam ini. Apalagi di mata pelajaran SKI yang pertama ini, di awal kelas 7, kamu akan belajar tentang sejarah budaya, tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadinya pastinya kamu sudah punya gambarannya. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini untuk KD-nya di semester 1, di kelas 1 semester 1, KD yang pertama menganalisis misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Artinya, kita akan mempelajari tentang bagaimana sebelum adanya Nabi itu seperti apa, dan setelah adanya Nabi apa yang berubah dari sejarah dunia ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, nanti akan mempelajari tentang perjuangan Nabi di Mekah, di Madinah, kemudian misi dakwahnya. Nah, dan Kanjeng Nabi berjuang di Arab, di Jazirah Arab, atau dulu namanya Hijaz. Beliau lahir di Mekah tahun 570 dan nanti mendapat wahyu ketika beliau berumur 40 tahun, dan kemudian menegakkan dan memperjuangkan Islam ke seluruh belahan dunia. Yang sampai hari ini alhamdulillah kita semua mendapatkan nikmatan beragama Islam, yang mana pendirinya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebenarnya dulu Nabi Muhammad SAW juga meneruskan perjuangan para nabi, yang mana itu adalah agama tauhid, tapi nabi penutupnya adalah Nabi Muhammad SAW itu sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran yang telah lalu. Bisa dilihat Arab itu ada di tengah, dan ini Mekah sebelum Islam. Dan Ka'bah itu sudah ada di Mekah sejak 4.000-an tahun sebelum Masehi, pada zaman Nabi Ibrahim. Keadaan masyarakat Arab sebelum Islam, kalau mengenai letak geografis, mungkin bisa kamu cek sendiri di peta. Letak geografinya ya di Timur Tengah, kalau sekarang kita menyebutnya Timur Tengah. Sebenarnya kalau dari Indonesia itu Barat Tengah, karena Timur Tengah itu diukur dari Eropa. Tapi kalau orang Indonesia sebenarnya menyebutnya di Barat, Barat dan Tengah. Referensi yang kamu bisa baca yaitu Arab Pra-Islam, karangannya Dr. Jawad Ali. Itu ada 10 jilid yang diterjemah baru 4. Bisa kamu beli, bisa cari. Banyak patung-patung di Mekah sebelum datangnya Islam. Bahkan sampai Islam nanti baru bisa memenangkan dengan Mekah, itu pada zaman Fatu Mekah, itu berhala dihancurkan. Ini Hubal, berhala terbesar yang ada di Mekah, dan ini Alata, dewi yang disembah oleh bangsa Arab. Al-Uzza adalah salah satu berhala yang disembah oleh bangsa Arab Jahiliyah.
dewi. Jadi Uzza itu juga perempuan. Ini Manat, berhala yang terbuat dari batu keras milik Bani Hudayl di Gunung Qudai. Keadaan masyarakat Arab sebelum Islam. Rata-rata orang Arab itu hidup rata-rata orang Arab itu hidup secara nomaden, suka berpindah-pindah, mengembara, dan efek dari suka berpindah-pindah ini tidak gampang dijajah oleh negara lain, yaitu negara Persia dan negara Romawi yang ada di samping barat dan samping timurnya itu sulit menjajah jazirah ini, yaitu jazirah Hijaz, di mana tempat kelahiran Nabi, sehingga kemudian daerah ini secara politik tidak begitu berafiliasi dengan, tidak begitu terpengaruh oleh negara-negara di adidaya pada waktu itu. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab itu disebut dengan jahiliyah, yaitu zaman kebodohan. Di mana zaman ini sebenarnya yang bodoh itu bodoh secara akhlak dan secara keyakinan. Kalau secara pengetahuan juga banyak orang Arab itu sudah bisa baca tulis, bahkan pandai berpuisi, membuat syair. Dari segi peradaban itu sudah lumayan, tapi dari sisi akhlaknya, dari sisi keyakinan, nah ini orang Arab ini jauh dari ajaran kenabian, karena dulu memang pernah menganut ajaran tauhid dan menganut Islam, yaitu sejak Nabi Ibrahim, tapi karena seiring waktu yang sangat lama sehingga orang ajarannya itu terputus, sehingga mereka menyembah berhala atau yang disebut dengan wasani atau pagan, menyembah patung. Awal-awal penyembahan patung ini karena Amir bin Luwai meminta berhala dari suku Amalikoh, yang berhala yang dinamai Hubal tadi adalah berhalanya Amir bin Luwai. Di sekitar Ka'bah ada 360-an berhala. Mereka menghormati nenek moyang dan mereka juga ingin Tuhan yang tampak. Makanya mereka bikin patung. Tapi di sisi lain juga ada agama Nasrani, agama Yahudi, agama Majusi, Sabai, dan ada juga yang menyembah malaikat dan jin. Dari sisi sosial, orang Arab itu ahli bikin syair. Ada syair-syair yang terkenal, yaitu syairnya Amrul Qais. Syairnya menceritakan tentang Homer, tentang mabuk-mabukan. Ya, karena mereka jahiliyah, jadi mereka mengidolakan hal-hal yang aneh juga sebenarnya. Dalam perlombaan syair, nanti syair yang terbaik akan ditulis dengan tinta emas. Di antaranya ada juga kitab Mu'allaqat, itu kumpulan syair-syairnya orang jahiliyah. Mereka zaman itu juga zaman perbudakan, di mana kaum perempuan dan anak adalah kekayaan, tidak punya nilai tersendiri sebagai manusia, tapi perempuan dan anak-anak itu dianggap sebagai kekayaan yang bisa diwariskan. Mereka juga suka membunuh bayi perempuan, suka berperang, tapi baiknya mereka dermawan, orang Mekah itu. Berani juga. Ini kitab Al-Mu'allaqat. Secara ekonomi mereka ya ada yang bertani di daerah Madinah, juga ada yang berternak, seperti di Mekah umumnya berternak dan berdagang.
Tapi sebenarnya yang kemudian menjadi keunggulan di Mekah adalah sisi perdagangannya. Karena ya Mekah itu setiap tahun dikunjungi orang berziarah dari segala penjuru untuk mengunjungi Ka'bah, sehingga kesempatan itu digunakan untuk berdagang. Dan juga banyak pasar-pasar di sana yang merupakan pasar nasional dan internasional. Pasar Ukas, pasar Dulmajas, pasar Mijanah. Secara politik, orang Arab itu ada sebenarnya sudah banyak kerajaan-kerajaan yang berdiri di daerah tersebut. Bizantium, Bizantium baik yang lama maupun yang lama itu Romawi, yang kemudian Bizantium yang beribu kota di Bizantium yang sekarang Turki, di dulu Konstantinopel, dan kemudian Persia di sebelah bagian utara timur laut kerajaan Kindah di bagian Himyar di bagian selatan, kerajaan Ma'in, dan ada juga kerajaan Sabak yang dimana di situ terkenal dengan Ratu Balkis. Ini itu secara politik, sosial, dan keyakinan orang Arab, dan kamu bisa mempelajarinya di berbagai referensi, di berbagai sumber yang lain, dan juga di buku paketmu, di LKS-mu. Jangan lupa juga dikerjakan LKS dan tugas-tugas yang ada di buku. Di pertemuan ini cukup sekian dan kamu kembangkan sendiri. Hanya secara umum gambarannya seperti itu kondisi Mekah sebelum Islam, kondisi Arab sebelum Islam. Mari kita tutup dengan bacaan telah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.